Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, update lagi nih artikel menarik dari saya. Kalau saya bilang sih menarik ya. Ini khusus untuk yang setia mengikuti materi-materi dakwah. Artikel yang saya sampaikan sekarang adalah yang sering saya ulang-ulang sebetulnya. Selain saya suka, juga penting untuk halayak umum ya, yaitu tentang pemikiran atau al-fikra. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa disampaikan untuk halayak banyak agar lebih memperkuat keimanan kita sebagai umat Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Semoga bermanfaat. Amin insyaallah. Kita itu dalam Islam diajarkan bahwa iman dibangun berdasarkan logika dengan menggunakan akal, bukan atas doktrin, dogma, dan taklid buta. Jadi dalam materi ini saya mencoba menyampaikan cara berpikir yang saya lakukan dalam mempelajari Islam. Ini udah berdasarkan pengalaman ya. Jadi pengalaman pribadi lah. Jadi dasar yang Anda gunakan dalam mendapatkan dan mempelajari ilmu Islam itu memenuhi 3 kriteria. Pertama, memuaskan akal. Kedua, menenteramkan jiwa. 3, sesuai fitrah manusia. Dan semuanya harus berlandaskan hukum syara. Ya. Ini sangat penting karena terutama menyangkut akan banyaknya ajaran-ajaran sesat yang memakai nama Islam. Jadi definisi syara, definisi hukum syara adalah seruan atau hitab syar'i Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba ya manusia. Sedangkan definisi wajib adalah sesuatu yang diminta dengan seruan yang bersifat pasti atau sesuatu yang diberikan pahala bagi yang melakukannya ya, dan disiksa bagi yang meninggalkan sesuatu yang dilarang dengan ketentuan yang bersifat pasti, atau disiksa bagi yang melakukannya. Definisi bukan syarat. Definisi yang masuk kategori ini misalnya definisi tentang al-fikr atau pemikiran, thariqah akliyah, pola pikir rasional, thariqah ilmiah, pola pikir ilmiah, ataupun tentang masyarakat. Semua itu berhubungan dengan fakta. Ya, pemikiran, akal dan indra atau kesadaran. Ketiganya memiliki makna yang sama, yaitu penerapan, pemindahan suatu fakta ke otak melalui panca indera, kan? Yang dipadu dengan pengetahuan atau informasi ya, yang diperoleh sebelumnya, yang dapat menjelaskan fakta tersebut. Itu di copy ya. Jadi saya ulangi. Jadi ketiganya ini memiliki makna yang sama, yaitu penerapan ya, atau pemindahan suatu fakta ke otak melalui panca indera yang dipadu dengan pengetahuan atau informasi yang diperoleh sebelumnya yang dapat menjelaskan fakta tersebut. Oke, jadi ada 4 komponen yang dibutuhkan manusia agar mampu berpikir, yaitu adanya fakta tadi, keberadaan otak yang sehat, panca indera, dan adanya pengetahuan.
Pengetahuan ya informasi tentang fakta itu, ya. Keempat komponen tersebut harus bersatu agar tercapai proses berpikir yang melahirkan pemikiran, akal, dan indra. Pola pikir rasional atau tarikah akliyah adalah cara yang digunakan untuk memahami sesuatu. Dia merupakan proses penggunaan akal agar sampai pada tingkat pemikiran, ya kan? Dengan kata lain, adalah cara digunakan akal untuk menghasilkan pemikiran. Ya kan, akal itu kan akan menghasilkan pemikiran, gitu ya. Jadi ini metode yang biasa digunakan dalam proses berpikir. Ya, akal kan dari pemikiran ya. Itu kan proses dari kita berpikir. Adapun pola pikir rasional adalah metode pengkajian yang dapat ditempuh agar seseorang sampai pada tahap mengetahui hakikat sesuatu yang sedang dikaji melalui penginderaan atas fakta. Jadi proses pencerapan tadi dilakukan melalui panca indera menuju otak, dibantu pengetahuan informasi tentang fakta tersebut yang sudah ada sebelumnya. Proses ini menghasilkan, ya, itu pengertian atas hakikat ya. Proses itu menghasilkan sebuah fakta, penetapan hakikat atas fakta ya. Itu dinamakan pemikiran. Ini saya ulangi, penetapan itu hakikat atas fakta, itu dinamakan pemikiran atau disebut juga dengan idrak akli. Pola pikir rasional dapat menjangkau objek yang dapat diindra seperti fisika, objek kajian ilmu. Pola pikir rasional dapat menjangkau objek yang dapat diindra seperti fisika atau pemikiran seperti akidah, ya, syariat, atau juga menjangkau objek ucapan seperti fikih dan sastra, ya. Saya ulang lagi ya. Pola pikir rasional itu dapat menjangkau objek yang dapat diindra seperti fisika atau pemikiran seperti akidah, syariat, atau juga menjangkau objek ucapan seperti fikih dan sastra, ya. Jadi pola pikir jenis ini merupakan cara yang lazim dan harus dilakukan seorang muslim agar sampai pada tingkat idrak. Idrak itu memahami hakikat sesuatu ya. Saya ulang lagi, pola pikir jenis ini merupakan cara yang lazim dan harus dilakukan seorang muslim agar sampai pada tingkat idrak. Idrak itu memahami hakikat sesuatu. Proses ini mampu membentuk aklu al-asya. Aklu al-asya itu memahami fakta secara objektif tanpa memerlukan proses yang rumit, ya. Jadi proses itu tuh mampu membentuk aklu al-asya. Aklu al-asya itu memahami fakta secara objektif tanpa memerlukan proses yang rumit. Jadi berdasarkan hal ini, maka manusia mampu memahami objek apapun yang ingin diketahui, ya. Terus pola pikir ilmiah, tarikah ilmiah. Pola pikir ilmiah adalah metode pengkajian yang dapat ditempuh untuk mengetahui hakikat
sesuatu yang sedang diteliti melalui berbagai percobaan ilmiah. Akan tetapi, objeknya hanya menjangkau benda-benda bersifat materi, tidak dapat menjangkau objek abstrak. Jadi tidak menjangkau objek pemikiran yang diperoleh manusia tanpa melalui analisa laboratorium. Ya, nggak pakai percobaan dulu lah gitu kan ya, pakai tes atau segala macam. Jadi kayak ini, pola pikir ilmiah khusus. Pola pikir ilmiah khusus dilakukan untuk ilmu-ilmu eksperimental dengan memperlakukan benda pada situasi atau kondisi tertentu, bukan pada situasi atau kondisi alami ya. Jadi hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penelitian pada kondisi alami yang telah ada atau kontrol. Dari percobaan dan hasil yang diperoleh serta perbandingan yang dilakukan, maka diambil satu kesimpulan tentang hakikat benda yang diteliti. Bentuk percobaan ini lazim dilakukan di laboratorium. Kesimpulan yang diperoleh seorang peneliti berdasarkan pola pikir ilmiah tadi menghasilkan sesuatu yang tidak pasti, hanya berupa dugaan. Hasil yang berupa dugaan mengandung kemungkinan keliru. Dalam pola pikir ilmiah, kemungkinan terjadinya kekeliruan menjadi sebuah paradigma sesuai dengan kesimpulan yang muncul dari pola pikir ini. Pola pikir ilmiah merupakan salah satu cabang dari thariqah akliyah. Jadi pola pikir ilmiah bukan azas dalam berpikir, karena bukan dasar yang di atasnya dapat dibangun sesuatu yang lain. Pola pikir ilmiah hanya cabang dari pola pikir rasional. Apabila thariqah ilmiah dijadikan sebagai asas, maka hal ini mengakibatkan tersingkirnya pengkajian sebagai yang besar pengetahuan dan hakikat atas berbagai fakta. Bahkan menyebabkan gugurnya banyak pengetahuan yang dapat kita pelajari dan mengandung kebenaran. Padahal keberadaan pengetahuan itu nyata dapat ditangkap oleh indera. Ya. Barakallahu fiikum fi amwalikum wa sadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.